Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini posisi udah weekend ya. Jadi aku istirahat weekend ya teman-teman ya. Masih pagi, jadi aku coba rekam satu konten monolog ya. Ini udah lama aku nggak konten ya teman-teman ya. Karena memang agak sibuk dan juga belum kepikir ada konten apa yang bagus gitu. Maksudnya yang layak untuk disajikan ya ke teman-teman ya. Iya, jadi kali ini aku kepikiran gitu ya teman-teman ya. Dari kemarin kan ada berita kayak mobil ketimpa pohon kayak gitu-gitulah gitu, terus ada yang meninggal. Nah, jadi aku berpikir tuh eh, kematian atau meninggal atau kematian manusia itu adalah sesuatu yang kompleks ya teman-teman ya. Jadinya memang itu cakupannya itu sangat besar gitu ya. Jadi ketika ada seorang manusia meninggal, yang terjadi itu adalah apa hubungannya ke keluarganya, ke lingkungannya, ke orang lain, dan juga ke dirinya sendiri gitu loh teman-teman. Jadi kalau pendapat aku ya, mungkin teman-teman banyak yang nggak setuju ya. Bisa jadi juga mungkin bisa beranggapan kalau aku ini aneh gitu. Cuma nggak apa-apa sih teman-teman ya. Aku coba sharingkan pendapat aku ya teman-teman ya. Jadi kalau memang kenyataannya gitu ya, kita harus hidup. Habis itu kita bakal kena penyakit berat ya. Jadi misalnya kita kena kanker begitu ya. Habis itu duit kita habis ya. Kita dihujat orang tua, kita dihujat keluarga sendiri ya. Anak kita hujat kita gitu, menghina kita, segala macem gitu. Terus juga kita sedih sekali gitu. eh Kayak maksudnya kita pun sedih gitu. Kenapa anak bisa sampai begini gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Mendingan pilih itu atau pilih duduk di mobil tiba-tiba ketimpa pohon meninggal langsung gitu seketika. Nah, itu pertanyaannya teman-teman ya. Jadi kalau aku jawab, aku akan milih kalau kondisinya pilihannya seperti itu, mendingan aku duduk di mobil habis itu ketimpa pohon langsung mendadak meninggal seketika gitu. Itu yang aku pilih gitu teman-teman. Kalau memang seperti itu. Makanya begini, orang meninggal itu kompleks gitu loh teman-teman ya. Memang ya, kalau meninggal seperti itu misalnya ketimpa pohon di mobil, orang baik-baik begitu ya. Orang keluar dari rumah senyum-senyum gitu ya, pamit kepada ayah ibu atau pamit kepada istri anak itu mau keluar gitu ya, mau kerja atau apa, tiba-tiba di jalan mobilnya atau kendaraannya ketimpa pohon meninggal gitu loh. Nah, itu memang impact-nya itu adalah keluarga akan sangat syok gitu ya, sangat sangat sakit, syok gitu segala macam gitu ya. Tapi bisa jadi mungkin bagi orang yang meninggal itu adalah dalam tanda kutip ya hokinya dia gitu atau keberuntungannya dia gitu loh. Aku nggak menganggap itu seperti kayak keberuntungan apa enggak ya. Maksudnya ini dalam tanda kutip ya. Jadi orangnya itu meninggalnya itu instan. Jadi sebenarnya menurut aku ya, bagi orang yang meninggal itu yang paling baik itu adalah meninggalnya instan begitu loh teman-teman. Yang nggak melewati penyakit yang menaun-menaun, yang sampai membebani orang lain, yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah menurut aku kematian yang paling baik ya, yang paling bagus untuk seorang manusia. Udah paling enak tuh tidur, abis itu nggak bangun lagi, meninggal gitu. Kira-kira begitu, itu udah paling enak teman-teman ya. Jadinya ya, begitu sih. Jadi pendapat aku seperti itu. Jadi, aku cuma mau sharing, memang kadang-kadang ada sesuatu yang tragis ya, yang tragis, tapi bisa jadi itu baik untuk orang yang mengalaminya itu gitu loh. Jadi bukan ke keluarga atau apanya, tapi ke korbannya itu gitu. Nah, itu pendapat aku ya teman-teman ya. Ini sangat personal dan aku disclaimer ya, ini murni pendapat aku gitu ya teman-teman ya. Jadi aku beranggapan seperti itu. Karena aku juga kepikir ya, ada keluarga, ada juga orang gitu ya, dia udah kena misalnya penyakit berat yang udah nggak bisa disembuhin lagi, kena kanker atau apa gitu, terus eh dia masih ada keluarga yang perlu dinafkahi lah, kira-kira seperti itu. Dia naik pesawat, abis itu pesawatnya kecelakaan gitu misalnya, jatuh, pop, kecelakaan, meninggal. Dia dapat asuransi dari si maskapai, kira begitu. Ada santunan pemerintah segala macam, itu udah pasti duit yang besar gitu. Nah, itu bisa dipakai untuk
membantu atau menghidupi keluarganya. Nah, teman-teman kebayangkan hal-hal seperti itu gitu. Jadi, maksud aku, sebuah tragedi kematian itu sifatnya kompleks gitu loh. Jadi bisa jadi keluarga, lingkungan itu kaget, syok, sedih banget, tapi bisa juga orangnya yang meninggal itu, korban itu, dia baik untuk dia, dan juga bisa jadi kematian dia menjadi berkah untuk yang lain begitu, untuk orang lain. Nah, itu memang sulit dijelaskan sih, tapi aku percaya itu ada hal seperti itu loh teman-teman. Ya, ada hal seperti itu. Memang kita tidak mengharapkan begitu ya, kita meninggal dalam kondisi yang tiba-tiba gitu ya, lagi jalan ketimpa pohon, lagi naik pesawat jatuh, kita nggak berharap seperti itu. Tapi sebenarnya semua itu adalah takdir dan kita nggak tahu apa yang terjadi gitu loh, impact-nya kepada semuanya ya, kepada keluarga, kepada si orang yang meninggal, kepada lingkungan ya, kepada segala macam gitu. Nah, makanya aku bilang kematian ini adalah sesuatu yang kompleks gitu loh teman-teman. Banyak hal yang terlibat ya, dari keluarga, lingkungan, korbannya sendiri yang meninggal, dan segala macam gitu. Nah, cuma sharing begitu aja sih teman-teman. Jadi, ya cuma sharing begitu aja sih. Mungkin teman-teman kalau ada pendapat atau apa gitu boleh di komen ya. Aku pengen dengar pendapat teman-teman gitu. Kalau ada masukan gitu atau ada pendapat teman-teman ya. Ya paling seperti itu aja lah untuk video konten monolog kali ini ya teman-teman ya. Teman-teman terima kasih ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video sharingan inilah ya teman-teman ya. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.